Baik, Prof. Nah, sekarang kan yang sedang ramai ini sedang diperbincangkan adalah terkait dengan vaksin COVID-19 dan di Bali sendiri ini sudah diterima beberapa hari yang lalu, sekarang sudah disimpan di Dinas Kesehatan. Nah, kemudian dari ahli virus melihat seberapa efektif vaksin ini, vaksin COVID-19 yang dari Sinovac ini? Ya. Vaksin dari manapun, ya bisa Sinovac atau vaksin yang lain itu pasti efektif karena terbukti harus lolos fase 3 namanya. Kalau tidak lolos fase 3 tidak akan digunakan, tidak akan diberikan lisensi. Nah, masalahnya adalah kita butuh 70% penduduk itu kebal karena vaksinasi. Artinya untuk mencapai itu 80% penduduk harus divaksinasi. 80% kali 4,4 juta jiwa di Bali itu, Bali butuh 3 juta dosis, 3 juta orang, dan satu dosis perlu 2 kali, satu orang perlu 2 kali, sehingga Bali perlu 6 juta dosis. Jumlah 31.000 yang kita terima, Bali sudah terima ini masih jauh dari cukup, tentu saja. Kita berharap ini sampai 3 juta dosis itu mungkin kalau bisa, kalau boleh jangan lewat Juni 2021. Nah, karena ya kita advokasi pemerintah Bali, kenapa tidak mengusahakan sendiri juga vaksin ini di samping menunggu alokasi nasional, karena trickle down effect atau efek daripada vaksinasi di Bali akan membuka pariwisata Bali, membuka pasar bagi produk-produk dari luar Bali, dan membuka juga bisnis pariwisata yang dari negara-negara lain yang menyumbang wisatawan ke Indonesia. Jadi ini perlu dicari jalan keluar, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin Bali dalam waktu maksimum 6 bulan. Jadi tantangan dari pemerintah Provinsi Bali itu adalah bagaimana 70% dari target itu bisa tervaksin dalam waktu 6 bulan. Karena kalau itu tidak tercapai berarti percuma juga vaksinasi dalam lama. Jadi kalau tidak divaksin seperti program nasional itu Menteri mengatakan kita perlu 3,5 tahun. Baru akan mencapai 70-80% orang sudah divaksin, dan itu terlalu lama. Pandemi akan terlalu lama dan sangat efek ekonominya akan sangat luar biasa, sehingga harus dicari jalan keluar bagaimana mendapatkan vaksin sejumlah yang cukup dalam waktu maksimum 6 bulan. Juni 2021 adalah deadline bagi saya secara virologi. Berarti vaksin ini sebenarnya bukan yang menjadi kekhawatiran itu bukan seberapa efektif, tapi vaksin ini memang sudah efektif seperti itu. Tetapi bagaimana pemerintah bisa mengejar target yang 70% itu agar vaksinasi ini benar-benar terjalani dengan baik. Nah, kemudian begini, Prof, ini kan vaksin sudah dikeluarkan seperti itu, tetapi izin dari BPOM ini masih menunggu. Nah, apakah ini terkesan pemerintah terlalu terburu-buru atau bagaimana, Prof? Kalau Profesor melihat? Tidak, saya ikut juga di dalam tim percepatan vaksin nasional. Saya ikut di dalamnya. Saya tim kelompok ahli di Komnas di Satgas Covid, bahwa dari dulu sudah diberi deadline bahwa interim report, jadi laporan fase 3 di Indonesia dan di luar negeri. Jadi perhatikan, tidak hanya dari Indonesia akan menjadi pertimbangan, interim report di Indonesia dan di luar negeri akan diterima pertengahan Januari 2021 atau mungkin minggu ketiga. Setelah itu baru akan ada rapat untuk mengeluarkan lisensi oleh BPOM, baru boleh diberikan vaksinasi. Jadi vaksinasi massal hanya boleh diberikan kalau sudah ada lisensi yang disebut dengan Emergency Use Authorization, EUA. Tanpa itu siapapun tidak boleh, kecuali ada tujuan keamanan, dan itu lain persoalan. Barangkali presiden pun juga barangkali mempunyai hak. Tetapi dalam kasus normal hanya akan boleh diberikan kalau sudah ada lisensi dari BPOM. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa sudah didistribusikan? Harus masuk akal juga, harus didistribusikan. Karena apa? Pertama, tentu pemerintah membuat asumsi bahwa semua data menunjukkan vaksin ini akan diberikan lisensi. Tidak kecil sekali peluangnya vaksin ini tidak diberikan lisensi. Satu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat wilayah Indonesia itu luasnya minta ampun, dan kemudian sarana infrastruktur untuk penyimpanannya atau distribusinya sangat panjang. Tidak semua kabupaten kota itu bisa dicapai dengan penerbangan yang bisa dilakukan dalam 1 hari, sehingga dilakukan predistribusi, sehingga begitu lisensi keluar siap di seluruh Indonesia berbarengan itu diberikan vaksinasi. Kalau tidak ada predistribusi seperti ini,
Sekarang lisensi keluar, mungkin lagi seminggu, 2 minggu baru kita terima vaksin. Nah, Prof, sebagai ahli virus, kemudian melihatnya dan saat ini sebentar lagi kita akan vaksin dan ini juga pertama adalah tenaga kesehatan. Kemudian apakah dengan vaksin itu saja sudah menjaga orang tersebut tidak akan terkena lagi virus COVID-19? Maksudnya seperti apa cara kerja vaksin ini nanti dalam tubuh manusia untuk menangkal virus COVID-19? Singkat saja, Prof. Vaksin itu kurang lebih adalah mengajari tubuh kita kalau ada virus masuk, begini loh responnya. Itu sebenarnya. Ya, artinya semua vaksin itu sekarang yang sudah dilisensi di fase 3 itu kualitasnya baik. Nah, kemudian yang pertanyaan kemudian adalah apakah bisa kena? Bisa kena, tapi prosentasenya sangat kecil, mungkin di bawah 5% orang divaksin. Tetapi orang yang bersangkutan kemampuannya untuk menularkan penyakit itu akan jauh lebih rendah karena viral load istilahnya. Jumlah virusnya sangat sedikit dan mudah-mudahan sebagian besar dari mereka 99% dari mereka tidak menderita sakit sama sekali. Seperti diketahui sekarang efikasi dikatakan 90%. Artinya apa? Dari 100 orang yang divaksin, begitu dia terpapar oleh virus, 10 orang mungkin saja kena virus. Dan sebagian kemudian menjadi sakit mudah-mudahan ringan karena sudah divaksin, sementara 90% tidak ada efek sama sekali, benar-benar aman bagi virus itu. Sehingga ya vaksin ini aman dan kemudian orang yang sudah divaksin tidak akan tertular virus lagi. Kalaupun tertular, risikonya sangat jauh lebih rendah dan tidak menunjukkan gejala klinis. Berarti dari apa yang Prof paparkan tadi masih ada kemungkinan orang itu tertular, tetapi dengan kemampuan dalam menangkal virus itu lebih baik seperti itu. Nah, berarti dengan hal tersebut berarti masyarakat masih harus tetap menggunakan protokol kesehatan tersebut. Mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau protokol kesehatan untuk diketahui protokol 3M itu tidak hanya untuk COVID, influenza, kemudian banyak penyakit yang bisa dicegah dengan kita membiasakan protokol 3M, jadi memakai masker, cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak, itu banyak sekali. Saya kira justru akan untuk masker misalnya, setelah COVID pun mari kita budayakan, karena itu sekali lagi itu mencegah banyak penyakit. Yang kedua, akan perlu waktu lama untuk pemerintah untuk menyediakan 70% vaksin, sehingga mereka yang divaksin itu sebaiknya tetap protokol kesehatannya jangan diabaikan, karena yang bersangkutan masih ada peluang meskipun kecil menularkannya untuk orang lain. Nah, Prof, ini fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu, ada beberapa orang lah gitu, segelintir orang yang masih belum bisa percaya atau belum mau divaksin karena mereka mungkin berpikir kenapa dalam waktu setahun sudah ada vaksin seperti itu, banyak mungkin mereka kayak underestimate ya dengan adanya vaksin ini. Gimana sebenarnya, Prof? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman dan juga memang vaksin ini sudah teruji gitu, bahwa ini mampu? Yang dilakukan pemerintah sudah termasuk ini kita melakukannya, bahwa vaksin itu aman dan efektif. Itu tidak ada kompromi untuk keamanan dan efektivitas vaksin. Itu satu poin masyarakat harus tahu. Tidak ada permain. Yang ada kompromi hanya waktu. Untuk fase 1, fase 2 biasanya butuh 3-6 bulan baru ada diizinkan, tapi ini begitu masuk surat mungkin lagi 2 hari sudah diizinkan. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah prosesnya itu dipercepat, tetapi kompromi kualitas sama sekali tidak ada. Yang kedua, sekali lagi yang diperlukan adalah 70-80% penduduk yang tidak yang sudah mendapat vaksinasi. Kalau misalnya ada yang menentang, ya 1-2% doesn't matter, tidak masalah. Saya pun tidak perlu harus divaksin. Begitu saya tahu 70-80% orang Bali, penduduk Bali sudah divaksin, maka saya bilang anak-anak kamu safe, Anda aman, kalian aman. Karena apa? Kemampuan virus untuk menulari ke orang di komunitas itu jauh tertekan dengan vaksinasi ini. Itu yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan penduduk. Sehingga sekali lagi kita hanya butuh 80%. Orang yang penduduknya itu divaksinasi, maka daya tular virus COVID-19 di komunitas sudah jauh tertekan dan kemudian tidak akan angka konfirmasi, angka kasus akan jauh lebih rendah. Tapi Bapak siap kan nih untuk divaksin nanti? Saya siap divaksin dan siap untuk tidak divaksin, karena kalau begitu nanti tidak masuk statistik misalnya secara acak, yang ini tidak Prof Mardhiko tidak masalah. Begitu saya tahu bahwa masyarakat itu 80% sudah divaksinasi, maka Bali sudah aman. Ada himbauan nih Pak untuk masyarakat, Pak?
Terkait dengan virus COVID-19, kemudian ada mutasi virus Iya. COVID-19 varian baru, kemudian sekarang sudah ada vaksinnya. Apa nih menjadi himbauan kepada masyarakat khususnya untuk mendukung agar untuk melawan virus ini agar cepat selesai gitu virus ini? Pertama, jangan percaya hoax. Kalau misalnya ada informasi yang menakutkan dan sebagainya, tanya pada ahlinya, tanya pada lembaga yang berwenang. Yang kedua adalah protokol kesehatan, tidak ada pilihan. Kita sudah mempunyai vaksin. Sebelum vaksin itu kita disuntikan, kita mempunyai vaksin mencegah dengan 3M, tetapi harus disiplin, harus bersama-sama dan tidak boleh harus bersama. Sehingga yang ketiga adalah vaksin ini pemerintah dan dengan dasar ilmiah yang kuat akan memastikan vaksin ini aman, vaksin ini efektif, dan untuk Indonesia tambahnya lagi vaksin ini juga halal. Baik. Terima kasih Prof atas waktunya saat ini. Ya itu dia tadi perbincangan saya dengan Profesor Ngurah Mahardika yang beliau merupakan ahli virus dan tadi sudah disampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman dan diharapkan semua masyarakat mendukung dengan adanya vaksin ini sehingga virus COVID-19 ini bisa cepat tertangani dan kehidupan kembali normal. Saya Sinta Pramadewi, Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.